Kami siap dirubahkan oleh firman Tuhan. Kami siap dipulihkan oleh firman Tuhan. Dan kami siap dituntun oleh firman Tuhan. Firman Tuhan berkuasa merubahkan, memulihkan, menyembuhkan, bahkan menuntun kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap dipulihkan, mari yang siap dibangkitkan, mari yang siap dituntun oleh firman Tuhan. Katakan, amin. Beri tepuk tangan sebelum duduk. Silakan duduk kembali saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara, semua dalam keadaan baik. Amin saudara. Nah saudara, sebentar dalam waktu 50 menit, saya diberi waktu 50 menit oleh di rundown tertulis. Nah saudara, Bapak Ibu Saudara selama 50 menit tidak perlu buka Alkitab, ya. Tidak perlu pegang handphone, karena handphone itu bisa menggoda saudara, ya. Walau mungkin saudara bilang, wah saya baca Alkitab, tapi tiba-tiba muncul notification dari Instagram saudara, pengen lihat sedikit aja, mau like aja gitu. Akhirnya sepanjang ya, perjalanan ibadah saudara akan terendam oleh Instagram saudara. Ya. Jadi firman Tuhan akhirnya lewat begitu saja. Pak cuma jawab WhatsApp sedikit, iya oke aja, jangan saudara. Jadi saya akan manjakan saudara dengan semua ada di depan, jadi tidak perlu pegang handphone, tidak perlu pegang Alkitab karena semua ayat ada di depan. Saya pesan buat tim multimedia, nggak usah tampilkan muka saya. Mungkin jemaat juga sudah bosen lihat muka saya, jadi lihat saja di sini terus. Karena semua yang saya ngomong pun ada tertulis di depan. Jadi kalau saudara mau catatan, nanti saya kirim lewat WhatsApp, PDF-nya. Komplit saudara, pokoknya jadi semua firman ada di sini, ayat ada di sini, semua PDF-nya nanti akan saya bagikan. Catatannya juga akan dibuat oleh di belakang, ya. Jadi semuanya fokus ke depan. Yang penting jaga supaya tidak ngantuk, gitu saudara. Jadi karena saya akan coba 50 menit, ya saudara bisa dapat berkat saudara. Karena apa yang kita akan dengar itu purely itu saya dapat dari Tuhan, tidak copy dari mana-mana, saudara. Ini pesan Tuhan buat gerejanya City of Love, ya. Dan saya khususnya, dan saya renungkan siang dan malam, saya terus uji, dan ini hari ini saya sampaikan buat Bapak Ibu Saudara. Jadi judulnya adalah The Keys of the Kingdom of Heaven, atau kunci kerajaan surga. Di sini dikatakan keys berarti nggak cuma satu. Cuma yang saya sampaikan hari ini adalah salah satunya. Ya, jadi kalau saudara bilang, nggak cuma ini memang kunci kerajaan, tapi ini salah satunya kunci kerajaan surga saudara. Ya, jadi the keys of the kingdom of heaven. Ya, saudara. Nah, saudara, mari kita buka dulu ya di Yesaya 55 ayat 8 dan 9, ya. Jadi nggak usah buka ya. Sorry ya, saya yang salah ya. Mari lihat di depan, sudah ada di depan ya. Pendeta biasa gitu ya, mau buka gitu, padahal sudah ada di depan. Jadi semua fokus ke depan saja, ya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Kalau saudara ingat apa yang saya khotbahkan di bulan Desember, pasti saudara bilang, ini Pak Tim udah pernah ngomong. Betul saudara. Tapi saudara, waktu saya menyampaikan, bahkan saya membaca firman ini kayaknya belum puas gitu. Saudara, saya ajak saudara kalau baca firman itu jangan pernah puas. Walaupun udah pernah baca, cuma kayaknya ada sesuatu yang pasti Tuhan mau bicara lebih dari ayat ini. Karena firman Tuhan itu dari dulu sekarang sampai selamanya firman Tuhan itu seperti Tuhan Yesus tidak berubah, saudara. Tetapi yang kita dapat itu bisa berubah, bahkan updated, akan lebih baik dan lebih baik, saudara. Bahkan saya bayangkan kalau saya mencerna firman Tuhan seperti sapi makan itu. Katanya sapi kalau makan itu kan dimuntahkan lagi ke mulutnya ya. Dari dalam dikeluarin lagi, kayak ada tempat penyimpanan. Jadi dia kunyah, dia rasakan, dia nikmati. Kemudian dia telan lagi. Mungkin kadang-kadang dia keluarkan lagi. Jadi firman Tuhan seperti itu. Kadang-kadang kita munculkan kembali untuk kita renungkan lebih lagi, saudara. Nah, waktu saya renungkan firman ini, akhirnya saudara, saya mendapat kesimpulan bahwa dari ayat ini kita dapat melihat bahwa ada perbedaan yang sangat besar antara jalan kita dengan jalan Tuhan. Antara rancangan kita dengan rancangan Tuhan. Ya itu udah pasti, akan dikatakan seperti langit dan bumi kan. Dan dalam bahasa Inggrisnya sebetulnya bukan langit, tapi bukan langit itu sky, tapi heaven saudara.
Berarti yang dikatakan di sini adalah ada perbedaan antara seperti surga dan bumi itu seperti jalan Tuhan dan jalan kita. Karena itu saudara dikatakan bahwa surga itu adalah gambaran jalan dan rancangan Tuhan. Bumi adalah gambaran jalan dan rancangan kita, saudara. Tetapi kalau boleh saya katakan surga dan bumi itu tidak dapat dipisahkan, saudara. Selama ada surga masih ada bumi, selama langit bumi masih ada bahkan dikatakan. Jadi sekarang sampai hari ini masih ada dan surga dan bumi tidak dapat dipisahkan. Saudara, surga dan bumi itu dikatakan gambaran jalan Tuhan dan jalan kita. Berarti ada hubungan yang sangat erat ya antara surga dengan bumi atau ada hubungan yang sangat erat antara Tuhan dengan manusia. Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah siapa saudara? Kita, saudara ya. Baiklah siapa? Kita. Saudara, kita di sini berbicara jamak atau plural, ya. Berarti lebih dari satu, betul, saudara? Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita lagi, supaya mereka berkuasa. Berarti waktu dikatakan baiklah kita, ini berbicara satu kesepakatan. Katakan bersama saya, sepakat. Ya, ada kesepakatan di surga antara Allah Bapa, Allah Putra yaitu Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus, ya. Nah, kesepakatan ini membuahkan hasil yang pertama. Jadi kesepakatan yang pertama adalah untuk memilih bumi sebagai tempat yang dikuasai. Saudara, kalau kita baca di sini saya tulis dikuasai karena ciri sebuah kerajaan itu melakukan invasion atau menguasai daerah lain. Indonesia kebetulan pernah dijajah oleh Belanda, saudara. Belanda berbentuk kerajaan. Sebuah kerajaan itu memang selalu melakukan invasi. Tapi memang negatifnya kita sebagai korban dijajah. Ya, katanya kalau dijajah Belanda itu disedot sampai habis. Kalau dijajah Inggris malah maju gitu, saudara ya. Nah, saudara, kita korban, saudara. Sebetulnya kerajaan itu selalu memang memperluas daerahnya. Ciri sebuah kerajaan. Sedangkan ini kita sedang berbicara kerajaan surga. Kerajaan surga selalu dia harus melakukan invasion. Jadi dia memilih satu daerah untuk dikuasai. Dan kesepakatan dari surga yang terjadi antara Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, itu dia menentukan dan memilih bumi. Satu-satunya saudara, bumi. Jadi kalau saudara punya channel ke NASA, ada yang di sini punya channel ke NASA, boleh kasih tahu NASA, jangan buang-buang duit. Karena dia lagi cari tempat lain selain bumi, saudara. Karena suatu hari kalau bumi ini hancur, kita transmigrasi, saudara ya. Jadi nggak perlu, nggak ada, ya. Jangan buang-buang duit, mendingan duitnya kirim ke Indonesia, saudara ya. Nah, saudara, nggak ada tempat lain karena ini udah kesepakatan dari surga, ya. Nah, kesepakatan yang kedua adalah menjadikan sebuah jenis makhluk hidup yang segambar dan serupa dengan gambaran tiga tadi, Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Dan makhluk itulah yang dinamakan manusia. Kita semua ini. Jadi ini kita ada karena kesepakatan loh saudara. Karena kesepakatan dari surga, makanya kita ada saudara. Jadi kejadian saudara itu ajaib memang. Karena kita ini diciptakan karena kesepakatan yang ada datang dari surga saudara. Nah saudara, untuk apa? Untuk berkuasa, mewakili Allah Bapa, mewakili Tuhan Yesus Kristus, mewakili Roh Kudus di daerah kekuasaan surga. Di mana itu? Di bumi ini saudara. Jadi kita diciptakan untuk berkuasa, menguasai daerah kekuasaan surga. Nah, jadi tujuan Tuhan menciptakan manusia untuk berjalan bersama dan bekerja bersama-sama, saudara. Ya, walk together dan work together. Ya, kerjasama yang pertama adalah, saudara, dikatakan Tuhan menciptakan Taman Eden. Kemudian manusia yang pertama nama Adam disuruh mengusahakan. Ya, jadi manusia diciptakan untuk bekerja, saudara ya. Manusia diciptakan untuk bekerja, tapi Tuhan yang akan memberkati, saudara. Bagian manusia bekerja, tapi Tuhan yang akan memberkati. Nah, saudara, makanya kerjasama inilah yang coba digagalkan oleh iblis, saudara. Jadi iblis datang kepada Hawa itu bukan untuk membuat Hawa makan buah, saudara. Jadi kalau saudara ditanya orang, kenapa manusia jatuh dalam dosa? Karena makan buah. Bukan, saudara. Makan buah itu bukan masalah utamanya. Tapi waktu ular itu bilang, iblis itu bilang kepada Hawa, kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Jadi keinginan menjadi seperti Allah.
Hawa nggak tahu, bahkan mungkin Hawa lupa bahwa dia sudah menjadi sama dengan Allah, saudara. Kita manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi nggak perlu menjadi seperti Allah lagi, memang dia sudah menjadi sama dengan Allah. Karena kan dari awal konsepnya, kesepakatan adalah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Cuma yang dia pengen adalah, aku nggak perlu Allah, itu yang dia pengen. Jadi aku nggak perlu bergantung dengan Allah. Aku mau menjadi seperti Allah, karena aku nggak mau, udah pokoknya aku bisa sendiri. Nah inilah keinginan ini, itulah tujuan iblis. Karena iblis tahu kalau kita berjalan bersama Tuhan, kalau manusia yang debu tanah berjalan bersama Tuhan dahsyat banget. Tapi kalau manusia tidak berjalan bersama Tuhan, benar-benar hanya debu tanah. Saudara. Iblis itu paling takut kalau manusia berjalan bersama Tuhan. Makanya Tuhan datang sebagai Immanuel, Tuhan yang akan menyertai kita, saudara. Nah saudara, itulah akhirnya manusia jatuh dan dia diusir dari Taman Eden. Akhirnya hubungan dengan Tuhan, kerjasamanya terputus, perjalanannya terputus. Akhirnya manusia sendiri ditinggalkan oleh Tuhan. Nah saudara, makanya Yesus datang untuk memulihkan segala sesuatu seperti itu. Nah Kejadian 8 ayat 22 dikatakan selama bumi masih ada, ya, selama bumi masih ada takkan berhenti musim menabur dan menuai. Sampai hari ini masih ada saudara bumi? Masih ya. Oh, boleh respon lebih keras gitu saudara ya. Supaya saudara jangan ngantuk gitu ya. Saya sedang jagain saudara. Saya ini tegang bukan khotbahnya, menjagain saudara supaya jangan mata mulai kerut gitu ya. Itu yang saya jagain, makanya saya tegang saudara ya. Jadi makanya saya harus jaga intonasi saya supaya saudara tahan gitu. Memang ini sebentar nanti akan lebih jelas ya. Kadang-kadang waktu mulai mikir ini ngomong apa gitu ya. Tapi pelan-pelan ya saudara. Karena semua harus ada latar belakangnya sampai akhirnya kita mengerti apa yang saya mau khotbahkan hari ini. Saudara sekali lagi, bumi masih ada sampai hari ini? Masih saudara. Kalau enggak kita sudah di surga semua nih ya. Bumi masih ada. Dan selama bumi masih ada dikatakan firman Tuhan apa? Enggak akan berhenti musim apa? Menabur dan menuai saudara. Nah dari sini kita tahu bahwa menabur itu ternyata adalah bagian kita. Setuju ya? Menabur adalah bagian kita. Menuai itu adalah bagian Tuhan. Loh Pak, yang menuai kan kita. Betul yang menuai kita. Tapi kalau Tuhan gak menumbuhkan, kita bicara benih. Benih waktu kita tabur, saudara apa kita bisa pijet-pijet batangnya? Ayo biar tumbuh gitu ya, dipijetin gitu. Gak bisa, kita cuma bisa nyiram, kita bisa cuma ngasih pupuk. Tapi yang mengizinkan benih itu bertumbuh siapa? Pasti Tuhan. Karena pertumbuhan itu datangnya dari Tuhan. Kemudian waktu dia bertumbuh, tanpa Tuhan yang menumbuhkan dia gak akan bertumbuh. Baru kita nanti yang menuai. Berarti boleh saya katakan dong ya. Berarti menabur bagian siapa? Kita. Menuai itu bagiannya Tuhan. Kita bisa menuai karena Tuhan, saudara. Makanya ada firman yang mengatakan, di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa, saudara. Nah, saudara kembali lagi. Ya, bagian yang kita harus lakukan selalu apa? Lebih kecil. Ini berita baik, saudara. Ini berita baik buat kita. Berita sukacita buat kita. Bagian yang harus kita lakukan selalu lebih kecil daripada yang Tuhan lakukan bagi kita. Jadi enak loh saudara. Kita nggak perlu melakukan hal yang besar. Bagian kita selalu lebih kecil daripada yang Tuhan lakukan buat kita. Jadi pasti bisa. Kalau kecil pasti bisa kita lakukan. Cuma pertanyaannya mau atau enggak, saudara. Ya, jadi bagian kita selalu pasti lebih kecil. Nah makanya di Matius 25 ayat 21 ya. Dikatakan maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah apa? Setia dalam perkara kecil, saudara. Karena Tuhan tahu, kalau kecil aja nggak bisa setia, apalagi dikasih yang besar, saudara. Dan dia tahu manusia itu nggak bisa dikasih yang besar dulu. Pokoknya dia yang mudah dulu deh. Makanya dikasih tahu bahwa kalau dia setia dalam perkara kecil, maka aku atau Tuhan ya akan memberikan tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Bahkan masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara, setia dalam perkara kecil. Artinya pada waktu kita mau setia pada bagian kita yang kecil, maka kita akan menerima bagian yang besar, yaitu Tuhan atau Tuhan kita itu yang akan memberikan perkara yang besar. Nah, saudara, kita masuk dalam kunci kerajaan surga, ya. Kunci kerajaan surga. Saudara, kalau dikatakan kunci, ya, berarti ini kita berbicara satu alat untuk membuka pintu, betul? Ya, satu alat untuk membuka pintu, ya, saudara. Nah, saudara, dikatakan firman Tuhan,
semua yang masuk melalui, kita masuk itu harus melalui pintu, jangan melalui jendela. Hanya pencuri yang masuk melalui jendela. Dan saya percaya di antara kita nggak ada pencuri sini. Ya, kita semua adalah anak. Ya, karena itu kita harus masuk melalui pintu. Karena itu kita butuh kunci. Di dalam doa Bapa kami, saudara, dalam doa Bapa kami dikatakan firman Tuhan berkata begini, mengajarkan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kemudian apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi sebelum kita minta yang lain, Tuhan cuma bilang gini, proklamirkan dulu. Seperti kita proklamasi kemerdekaan, saudara. Satu negara harus memproklamasikan kemerdekaannya. Demikian juga kita, anak Tuhan, sebelum kita menyatakan doa kita, minta sesuatu dan pasti dijawab oleh Tuhan, sebelumnya kita harus buka dengan proklamasi. Yaitu dibilang begini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Karena kita ini umat kerajaan, saudara. Kita ini adalah wakil kerajaan Allah, wakil kerajaan surga. Makanya kita harus menyatakan ini kepada dunia. Datanglah kerajaan Tuhan. Waktu kerajaan Tuhan datang, ada hubungan surga dengan kita, maka kehendak Tuhan itu jadi atas di bumi apa di surga. Tapi kehendak Tuhan itu akan bekerja melalui kita. Ya, sekali lagi, jadi datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga adalah berbicara kita memproklamasikan, kita memproklamirkan kenyataan bahwa kita ini adalah warga kerajaan surga. Nah, apa itu kunci kerajaan surga, saudara? Saudara, saya itu pernah mendapat kunci. Ya, saya percaya ini kunci buat jemaat di sini semua, buat gereja City of Love. Kalau boleh saya ceritakan sedikit. Jadi pada waktu itu tahun 2010 gereja kita baru buka, ya saudara. Kemudian saya itu pada waktu itu ada satu keluarga sepasang suami istri terbeban untuk membiayai kami suami istri untuk ikut ke Israel. Jadi ada satu rombongan yang dipimpin oleh Pak Aruna pada waktu itu. Pak Aruna mau membawa grup ke Israel. Nah, kami jadi peserta pada waktu itu, ya. Setelah itu benar, itu kunci benar, saudara. Ya, setelah itu baru saya bisa menjadi pembimbing rohani. Dan kita ada rencana mungkin tahun depan kalau kita lagi doakan, ini kan lagi ditutup ya, tapi diperpanjang sampai 27 Juni, ya. Mungkin habis ini biar Israel bisa membuka kembali supaya kita bisa berangkat lagi nanti bulan Februari atau Maret. Nah, saudara, kembali lagi, saudara, waktu saya berangkat ke situ, Pak Aruna ini kasih pesan ke setiap tempat di Yerusalem, ya, tempat yang apalagi dia kasih, nanti saya akan kasih tahu katanya, bahwa ke tempat ini kamu ambil tanah, kamu ambil pasir. Jadi saya juga gak ngerti buat apa gitu ya, nyusahin tanahnya juga apa bedanya sama tanah Indonesia gitu kan ya. Tapi ya udahlah, taat aja, kan kita harus taat. Pemimpin kita bilang apa, jadi setiap kali kesini ambil tanah, taruh di plastik gitu ya. Kemudian tempat ini ambil pasirnya, saya pikir wah ini apain sih, ya udahlah pokoknya taat aja. Kita mau taat, di Garden Tomb, di Getsemani, kita ambil yang di situ ya. Pengennya sih saya ambil menorahnya sih saudara, tapi bisa ditangkap saudara ya. Jadi kita mau ambil tanahnya. Nah saudara, kemudian tiba-tiba ada keinginan, itu udah last minute, udah mau pulang saudara. Pak Aruna bilang, kita harus ke Golden Gate ya, ke Golden Gate. Ya, saya belum pernah ke Golden Gate juga, karena Golden Gate cuma bisa lihat dari jauh. Golden Gate adalah salah satu pintu gerbang di Israel dari 12 yang satu-satunya yang ditembok. Karena waktu Israel direbut oleh saudara tiri kita, dia ditembok itu. Karena mereka percaya Mesias pasti akan datang, turun di Bukit Zaitun, dan akan masuk kota Yerusalem melalui tembok ini. Jadi mereka gak mau Mesias datang, dia gak mau Mesias menjadi juru selamat masuk menyelamatkan Yerusalem, makanya ditembok saudara. Nah kemudian kita tanya-tanya gak ada jalan, tapi orang Indonesia itu luar biasa ya. Pasti ada jalan. Indonesia tuh jago cari jalan, ya. Ternyata pakai fulus, saudara. Bisa juga ternyata, saudara. Jadi akhirnya melalui supir bus ngomong, akhirnya dia punya kenalan tentara gitu, salah satu tentara. Akhirnya kita deal berapa duit, kita kumpulin dari peserta. Akhirnya benar kita bisa masuk, saudara. Padahal itu dijaga ketat. Itu adalah kuburan saudara tiri kita. Jadi orang kafir kalau masuk di situ, orang Kristen kalau masuk di situ dianggap kafir, nggak boleh, saudara. Tapi kita bisa masuk di situ. Ya, kita masuk di situ, sampai situ ternyata dipagar saudara, dipagarin saudara. Ya, tapi orang Indonesia lagi saudara, pasti cari jalan saudara. Pagar tidak menghalangi gitu saudara. Nah terutama itu gara-gara saya saudara. Saya bilang kok ngumpul di sini, mungkin sebelah sana bisa. Nah, akhirnya saya ke sana dan saya pendarik saudara, kebuka saudara, itu pagar bisa ditarik begini. Ternyata saya baru sadar, ternyata pendahulu kita hamba Tuhan juga
Karena rombongan dia 100 orang, dia yang tarik, yang jebolin saudara ya. Jadi Indonesia bertanggung jawab atas jebolnya itu pagar saudara ya. Kemudian saya bilang, di sini kebuka. Akhirnya saya tahan begini, wah semua masuk. Ya, jadi saya yang buka jalan saudara. Namanya gembala itu selalu memang yang awal dan yang akhir saudara. Jadi saya cuma bukain pintu, yang lain masuk. Dan mereka mulai ambil sesuatu, kata Pak Aruna ambil sesuatu. Doa di situ ambil sesuatu. Ya, jadi mereka rogo. Saya nggak tahu, saya masih megangin saudara. Karena habis itu kan mesti keluar lagi, ikut megangin. Tinggal saya saudara. Ya udahlah nggak apa-apa. Pokoknya kan selalu mau melayani saudara. Jadi pegang gitu. Akhirnya saya udah selesai semua, tinggal saya. Nah saudara, teman-teman saya sudah ambil. Saya lihat kok dia ambil. Nah bagian saya narik. Cep. Ada yang nancep di tangan saya saudara, tajam. Kemudian waktu saya tarik, saya nggak berani lihat karena tentara sudah datang. Bawa senjata gitu. Kita dibubarkan saudara, diusir karena wah itu berani masuk tuh nggak boleh saudara. Wah langsung diteriak-teriak, ya saya nggak ngerti bahasanya, cuma langsung cepet takut gitu. Akhirnya saya langsung masukin ke kanton sudah. Saya nggak berani lihat itu apa tajam-tajam, pokoknya saya bawa dulu gitu. Nah saudara, sampai di bus baru saya keluarin apa sih? Ternyata sebuah kunci. Kunci tua dari tembaga, bronze saudara. Ya, kunci modelnya tua saudara. Nah kemudian saya lapor dong sama pembimbing rohani, saya dapat kunci. Wah saudara, dia heboh itu kali itu. Wah yang lain cuma dapat pasir, debu tanah saudara. Saya dapat sesuatu yang berwujud kan istilahnya. Langsung heboh, langsung Pak Aruna doa dan dia bukakan ayat ini saudara. Ya, Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Pak, Bapak dapat kunci kerajaan surga. Waduh, saya bilang, wah ini luar biasa ya. Jadi saudara kalau mau masuk surga mesti tanya saya, kuncinya di saya. Kuncinya di saya saudara. Ya. Jadi saudara, saya yang akan buka surga nih saudara ya. Kan semua masih di Firdaus gitu saudara ya. Tapi kuncinya kan gak cuma satu gitu. Cuma pokoknya saya salah satunya. Wow, wah luar biasa. Ya, pokoknya saya aminkan aja dapat ayat ini. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saya gak ngerti ayat ini. Pokoknya terima aja kuncinya sudah. Saudara akhirnya benar sejak waktu itu saya bolak-balik Israel. Wah setiap tahun kita berangkat Israel. Benar-benar kayak dapat kunci gitu. Oh, pokoknya ke Israel itu gampang banget gitu saudara. Ya pergi. Nah kemudian saya ditaruh Tuhan. Kayaknya saya mesti kembali ini kunci gitu. Saya sudah dapat artinya, saya sudah dapat secara roh. Dan ini saudara kalau saya dapat berarti saudara yang dapat loh saudara. Ini perhatikan di sini. Ini lucu pada waktu itu. Saya akhirnya ke sana untuk mengembalikan. Jadi saya kembalikan saudara di sana. Ya, saudara nggak tahu itu saat yang sama atau nextnya ya. Saat yang sama atau nextnya ya. Pokoknya waktu sudah saya kembalikan di sana, tiba-tiba keponakan saya, anaknya Pak Andaka, Ibu Esther, namanya Jovita. Jadi kan saya cerita ini kan kayak gini, saya ceritakan di rombongan. Jadi akhirnya mereka rogoh-rogoh juga gitu kan. Dia ngerogoh, saudara dapat sesuatu, anehnya bukan kunci saya. Kuncinya sekarang emas, lebih modern saudara. Tadi yang saya punya tuh tua banget kayak itu tuh tembaga terus dilintir aja gitu. Kayak benar-benar dibikin gitu. Kalau ini udah modern warna emas. Dia tunjukin saya. Saya sampai bingung, loh saya sudah kembaliin kok kamu ambil. Kamu ngambilnya tapi yang modern. Ini berbicara next generation. Jadi Tuhan lagi ngomong waktu itu bahwa kamu kembaliin tapi kunci itu balik lagi ke gereja kamu. Karena next generation yang akan terima kunci itu. Jadi gereja ini memang dapat kunci dari Tuhan. Contoh, karena itu pada waktu itu, karena bukan hanya secara next generation, itu juga kebetulan keponakan saya. Secara darah juga, jadi kayaknya ini turun. Tuhan gak akan lepaskan gereja ini untuk pegang kunci itu, saudara. Pas saya udah kembaliin, tahu-tahu dapat lagi itu. Gak kebetulan, seperti itu, saudara. Makanya, saudara, akhirnya saya renungkan banget Tuhan apa artinya. Nah, saudara, waktu saya renungkan ayat ini, saudara, ternyata kuncinya itu di kalimat selanjutnya. Jadi waktu Tuhan bilang, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Dan pada waktu itu kalau kita ke Israel saudara, itu ada fotonya ya. Itu memang kita lihat, ini kan sebenarnya pembicaraan Tuhan dengan Petrus. Petrus itu dapat kunci. Dia bilang, waktu dia bilang, engkau Mesias anak Allah yang hidup. Makanya langsung dia bilang, di atas batu karang aku akan bangun. Dan kamu dapat kunci kerajaan surga. Makanya ini dikatakan dia pegang ini ada patungnya di sana. Ya, ini Petrus, dia pegang tongkat karena dia adalah penggembalaan. Ya, tongkat itu berbicara penggembalaan, otoritas ada di tangan dia. Kemudian dia punya kunci itu. Dan jiwa-jiwa ikan itu berbicara 153 ekor. Boleh kembali tadi yang ayat tadi? Nah belum. Ya,
Akhirnya ternyata kuncinya ini waktu saya renungkan di kalimat ini. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saudara, ternyata kunci kerajaan surga ini kalimat ini. Ya, yaitu apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Artinya begini, segala sesuatu harus dimulai dari dunia. Baru akan terjadi di surga. Jadi surga selalu menunggu apa yang terjadi di dunia, baru dia bisa bergerak. Ya, surga, ya next, selalu menunggu kita melakukan sesuatu yang benar, ya, baru surga akan bergerak. Jadi artinya begini, komandannya itu kita. Jadi surga nggak akan bergerak sebelum kita memberikan tanda. Ini waktunya bergerak. Dan waktu untuk memberikan tanda itu adalah bagian yang kecil tadi yang harus kita lakukan. Jadi waktu kita melakukan hal yang kecil, makanya Tuhan bilang, Tuhan akan melakukan bagian yang besar buat kita. Jadi waktu kita setia dalam perkara kecil, maka kamu akan terima tanggung jawab hal yang lebih besar. Siapa yang memberikan tanggung jawab itu? Tuhan. Jadi ada bagian kita yang harus kita lakukan lebih dulu sebelum Tuhan atau surga melakukan bagiannya. Nah saudara, saya akan berikan beberapa contoh supaya saudara lebih mengerti lagi. Contoh Musa, saudara. Ya, saudara, Musa itu kalau saudara minggu lalu datang pun tiba-tiba Pak ya Ayub Bansoleh bicara sama saya, engkau seperti Musa. Dan itu udah sering saudara, hamba Tuhan udah sering. Ya, dan sebenarnya saya bilang, waduh tugas yang paling berat, Musa tuh berat banget. Ya, apalagi kalau dia sampai gak masuk lagi. Gara-gara dia mimpin bangsa yang tegar tengkuk, akhirnya dia gak masuk saudara. Tanah perjanjian. Jadi gak mudah untuk menjadi Musa. Jadi kalau setiap kali saya dengar Musa bukannya senang saudara. Waduh ini berat lagi saudara ya. Bahkan saya pernah sedikit saja ini di Keramat, dulu ada fenomena kan di tempat itu. Saya masih ingat ada Pak Joni, Ibu Afong ya. Itu di sana, itu saya nggak percaya tapi itu kejadian. Tembok itu bisa gambar Tuhan Yesus dan ngomong saudara. Ngomong itu mulutnya gerak-gerak. Saya sampai gitu dan kita video ya pada waktu itu. Kita video saudara ya. Kemudian gerak-gerak, nengok kiri kanan. Terus ada yang menerjemahkan, ada seorang wanita tuh ngomong terus gak berhenti. Jadi tembok itu muka Tuhan Yesus, terus mulutnya gerak-gerak, dia yang menerjemahkan. Saya sampai bingung, ini pada wanita ini saya gak kenal, kita gak kenal. Tapi dia ngomong terus, pertama dia bilang ini Tuhan menegur. Jadi kita ini kan kelompok cell group waktu itu, ya seperti sekarang KOF. Kalian ini cuma mau senang-senang aja, pokoknya wah itu teguran. Tiba-tiba tadi nengok sini, waktu video kameranya dioper ke tangan saya pegang, tiba-tiba Tuhan berhenti. Loh, dia senang saya video rupanya gitu ya. Terus mulai dia ngomong lagi. Nah perempuan ini bisa-bisanya ngomong gini. Sekarang dia ngomong sama bapak ini. Dia tepok saya. Wih dia ngomong. Aku memanggil kamu seperti Musa dan sebagainya. Akan memimpin bangsa Israel. Mau keluar dari Mesir dan sebagainya. Waduh saudara waktu itu saya cuma nangis. Saya juga gak kenal sama wanita ini. Tapi dia bisa menerjemahkan. Yesus ngeliatin saya sama mulutnya gerak-gerak saudara. Dan dia yang ngomong. Nah jadi saya tahu ada sesuatu nih. Ada sesuatu. Ya, makanya jangan lihat hari ini saudara. Saya sebetulnya juga Musa bangsa Israel. Cuma sedikit begini, ya. Mana mungkin city of love gitu. Tapi jangan anggap remeh. Ada sesuatu rencana Tuhan yang besar. Saya nggak ngerti ya. Saya juga nggak tahu. Saya nggak tahu. Tapi ada sesuatu rencana Tuhan, bagian Tuhan yang besar. Ya, tetapi bagian kita lakukan hal yang kecil aja. Makanya saudara waktu Musa mengangkat tongkat itu membelah lautan kan betul. Saya mau tanya saudara, Musa bisa belah laut nggak? Gak bisa saudara, manusia gak bisa belah laut. Tapi Musa bisa ngangkat tongkat gak? Bisa saudara. Makanya Tuhan gak pernah bilang dia suruh belah laut. Angkatlah tongkatmu. Jadi waktu mereka sampai di pinggir laut, gak ada jalan, di belakang ada tentara Firaun saudara. Sebetulnya Musa tuh dari awal juga dia gak berani saudara. Makanya dia tawar-menawar. Dia dulunya memang prince, dia memang pangeran di Mesir. Akhirnya dia merasa mencoba memisahkan orang, malah dia akhirnya yang diusir sama orang Israel juga menolak dia. Dia membunuh, akhirnya dia lari ke padang gurun. Di padang gurun dia sedang dipersiapkan. Tapi kalau secara manusia, kok kayaknya kelamaan ya 40 tahun ya. Tapi waktu Tuhan gak pernah salah sudah. Ya makanya kadang-kadang dia udah putus asa sebetulnya. Makanya waktu dipanggil Tuhan dia udah gak semangat lagi. Makanya hati-hati saudara. Saudara kadang-kadang akan dipanggil Tuhan waktu saudara udah gak semangat lagi. Ya. Kadang-kadang saudara udah patah semangat. Kayaknya gue ikut Tuhan kayak gini-gini aja. Saat waktu saudara paling lemah, justru pada waktu itu Tuhan panggil. Saudara. Benar saudara. Kadang-kadang seperti itu. Udah gak ada semangat lagi, pelayanan ke gereja juga udah males. Disitulah mungkin Tuhan baru mau panggil saudara.
Kayak Musa ini udah putus asa 40 tahun, gembalain tiap hari kayak gini doang, bosen. Benar saudara, ya. Bukan punya dia lagi, punya mertuanya saudara. Ya. Pokoknya tiap hari ya coba udah kayak udah ya, rutinitas saja. Tapi akhirnya tiba-tiba dia melihat satu fenomena, satu terjadian. Ada semak terbakar, tapi kok nggak angus. Akhirnya ada suara Tuhan. Nah disitulah dia tawar-menawar. Karena dia bilang, nggak mungkin lah, aduh udah capek begini, udah tua, udah 80 tahun. Ya, mau ngapain lagi? Musa, kamu harus balik, harus kamu bawa bangsa yang besar, saudara. Nah saudara, kemudian pada waktu itu dia tawar-menawar, nggak bisa, kan dia gagap juga katanya. Ya, akhirnya dia bilang, yaudah kalau kamu nggak bisa ngomong, kakakmu yang akan bantu ngomong. Ya, tapi dia tawar-menawar juga. Akhirnya Tuhan bilang, kamu punya tongkat. Ya, dia bilang, aku nggak punya apa-apa, kamu punya tongkat, cukup dengan tongkat itu. Nah saudara, akhirnya dia kerjaannya dia ngapain sih? Ngadep Firaun kan? Ya kan? Gampang sebetulnya, cuma ngadep Firaun. Cuma dia juga males sudah, sebetulnya dia males. Tapi yang luar biasa dia mulai melihat, setiap habis ngadep, surga melakukan sesuatu, betul? Setiap dia melakukan hal yang kecil, cuma ngadep aja, kasih tahu, boleh keluar nggak? Jadi mungkin lama-lama dia cuma kebiasaan. Gue tahu nih habis ini terjadi sesuatu, pokoknya gue datang aja. Nggak boleh kan? Ya udah, ya gue pulang, gitu ya. Gitu habis itu itulah terjadi. Coba bayangkan di sini, dia baru lihat akhirnya, setiap langkah kecil dia ngadep, selalu diikuti surga bergerak. Tapi kalau dia nggak ngadep, nggak bisa terjadi itulah. Betul, saudara? Jadi kita bisa lihat di sini, hal yang kecil, yang ketaatan Musa itu diperlukan Tuhan. Saudara, itu ya? Tanda apa? Saudara, belum pernah ada itu, saudara ya. Surga itu berbicara ya. Takutnya ada halo-halo, berita dari surga, apa yang disampaikan itu benar harus didengar oleh Bapak Ibu Saudara. Mungkin ya, kan kadang-kadang mau announcement kan gitu, ting-dung-dung gitu ya. Ya, terus nanti apa? Kalau di airport, cing-capien, apa-apa tuh yang pokoknya panggilan-panggilan tuh ya. Saya suka, apa itu, pesawat saya bukan ya, bahasa koi saya nggak ngerti ya. Ini saya jadi lupa nih ya. Nah, itu berita dari surga. Ya kembali lagi saudara. Ya jadi setiap kali dia taat, padahal kalau boleh kita pikir, Tuhan tahu dong, Firaun tuh gak akan kasih keluar. Bahkan dikatakan firman, yang mengeraskan hati Firaun siapa? Tuhan. Berarti sebetulnya gak perlu kan Musa ngadep, lo Tuhan langsung kasih tulah aja 10-10-nya. Kalau bisa sekali bareng aja, jebret 10 gitu. Tapi gak bisa. Tuhan sudah terikat perjanjian dari awal, kesepakatan. Ini daerahnya manusia berkuasa. Jadi waktu mereka melakukan sesuatu, baru kita mengikuti apa yang dilakukan. Jadi surga selalu menunggu bumi. Surga selalu menunggu kita bergerak. Dia nggak bisa bergerak tanpa kita bergerak, saudara. Saudara, ini luar biasanya. Makanya waktu Musa datang lagi, dia udah tahu habis ini pasti terjadi tulah. Karena dia pasti nggak mau lepas. Sampai tulah ke-10 Tuhan bilang gini, olesi setiap rumah dengan darah. Saudara, lakukan. Gampang kok, simple, hal kecil. Urusan membunuh semua anak sulung itu urusan surga, saudara. Tapi kalau mereka nggak taat, mereka dimasukin juga, saudara. Mereka akan kematian anak sulung. Ini lihat, kesetiaan, ketaatan, hal kecil yang Tuhan mau kita lakukan, itu akan diikuti dengan surga bergerak, saudara. Saudara, akhirnya benar, kemudian waktu mereka sampai di tepi lautan, di belakang tentara Firaun mengejar. Saudara, belah lautan itu bukan urusan kita, urusan surga. Tapi urusan kita, Musa cuma bilang, kamu gak usah berseru-seru, angkatlah tongkatmu. Saudara, gampang kan angkat tongkat? Tongkatnya di sini cuma diangkat segini doang. Ya, nggak suruh angkatlah 50 meter lah, itu susah. Ya, angkatlah sejengkal dong, jadi saya sini ke sini. Just. Saudara, itu lagi ditunggu sama surga. Jadi semua tuh malaikat udah siap-siap, saudara. Tapi sebelum Musa ngangkat nggak boleh gerak. Tapi waktu Musa, langsung itu pasukan di surga turun bawa angin, saudara. Makanya dunia bilang, bukan mujizat, itu fenomena alam. Memang pada waktu itu terjadi angin yang besar, itu kejadian alam, membuat angin itu membawa laut itu terbelah. Memang betul, saudara, Tuhan selalu pakai alam, saudara. Ya memang Tuhan gak mau kelihatan malaikatnya turun, tapi itulah wewenang surga. Dia bisa mengirim angin yang besar yang membelah lautan. Saudara, bagian kita cuma kecil, angkat tongkat. Tapi bagian surga membelah lautan, saudara. Kemudian Daud, saudara, beri tepuk tangan dengan Tuhan, buat Tuhan. Saudara, Daud melemparkan batu. Saudara, pada waktu itu, ya Daud itu masih kemerah-merahan, karena kata firman Tuhan, karena Samuel bilang, ya ternyata yang ini, yang kemerah-merahan, masih boy, ya belum man, saudara. Ya, dan
Dan dia itu ditolak oleh orang tuanya. Ya, nanti waktu saya khotbah tentang Trojan Horse, salah satu hari saya akan khotbah, saya akan cerita tentang Daud. Nah, saudara, Daud ini, ya, saudara, dia tuh ditolak oleh orang tua, tapi disuruh. Karena orang tua zaman dulu itu pengen anaknya jadi prajurit. Kalau jadi prajurit kan bisa jadi jenderal, bahkan bisa jadi raja, saudara, ya kan? Tapi dia ini cuma gembala domba. Nah, makanya kakak-kakaknya Eliab, Syama itu semua lagi di medan peperangan. Papanya bangga. Makanya dia suruh, kamu bawa makanan deh buat kakak-kakak kamu. Akhirnya benar, dia pergi ke sana di medan peperangan. Lah, tentara Israel lagi freeze, lagi stuck karena ada ancaman namanya Goliat. Ya, kalau perang sama yang pasukan masih berani. Ini ada Goliat, tingginya bukan main. Dulu pernah ada yang khotbahkan katanya kayak gedung lah gitu ya. Jadi ini kecil, kemerah-merahan. Dia tapi luar biasa. Waktu dia ngeliat itu, dia kesel. Dia kesel kenapa? Dia bilang, ini orang kurang ajar. Dia menghina. Siapa manusia tidak bersunat ini yang berani menghina, ya, berani menghina bangsa pilihan Allah. Saudara, kita lihat responnya Daud. Dia tidak melihat masalahnya, tapi dia melihat dia ini menghina Tuhan. Jadi saudara pada waktu itu dianggap sosokan sama kakak-kakaknya. Udah lu jangan sosokan lo gitu ya. Pulang lu kembaliin, balik tuh urusin kambing domba yang cuma 2-3 ekor. Tapi akhirnya kedengeran sama Saul, dipanggil sama Saul saudara. Kemudian waktu dipanggil sama Saul dia cerita, wah gue udah biasa. Kalau menggembalkan kambing domba yang cuma 2-3 ekor, tapi kalau beruang dan singa datang, kalau kita beruang singa datang kita ingin kejar ya. Kalau dia bilang, aku kejar itu singa, aku kejar tuh beruang. Ya, aku sikat, aku banting. Pokoknya dia katakan, aku udah biasa melakukan itu. Pikir Saul, ya udahlah, mati satu biarin lah. Jadi dia korbanin itu, dia pikir. Ya anak kecil gini belagu dia pikir ya, oh belagu loh. Ya udah, oke, nih gue kasih baju. Saudara waktu dia pakai baju kegedean, berarti kita lihat dia benar-benar kecil loh saudara. Dia pakai kecil, dia gak bisa gerak katanya. Berarti ini benar-benar, ini anak ini masih kecil banget gitu, gak bisa gerak gitu ya. Akhirnya dia lepas, terus dia ambil apa? Dia ambil 5 batu, gak usah diartikan ya batu pertama apa, gak usah itu. Kalau hamba Tuhan mau khotbah itu silakan, tapi saya gak perlu 5 batu, pokoknya batu saudara. Dan kalau film Richard Gere yang main itu salah itu. Dia kalau dia ngelempar pertama melusut, kedua melusut, ketiga baru kena enggak. Batu pertama saudara. Jadi saudara bagiannya Daud itu cuma melemparkan batu. Saudara bisa nggak sebetulnya dia kena? Belum tentu bisa saudara. Ya, emang Goliatnya diam aja. Ya, Goliat juga bisa meleset. Dia bisa ini kan jaraknya juga pasti ada jarak gitu. Emang Daud yang diangkat terus ini total ini, gitu kan nggak mungkin. Ya, dia diangkat sama teman-temannya, yuk kenain, duk gitu. Udah disate duluan sama Goliat saudara ya. Saudara, itu dari jauh. Tapi itu, waktu dia mau melempar, 1, 2, surga siap-siap. Karena kita yang harus mengarahkan tepat, karena kita yang harus bunuh. Bagian dia cuma lempar. Bagian kita yang mengenai tepat sasaran. Saudara benar, waktu malaikat turun semua. Malaikat itu yang membunuh Goliat. Daud yang menuainya saudara. Jadi yang mengakukan bagiannya itu Tuhan. Tapi Daud harus melempar. Kalau Daud muter-muter, enggak jadi takut juga. Dia pulang, sudah bubar sudah waktu itu. Surga juga gak bisa gerak sudah. Tapi waktu dia lemparkan itu tepat saudara. Disitulah kemenangan terjadi. Makanya surga gak bisa bergerak saudara. Saudara, surga bisa langsung bunuh loh. Kalau lihat dari atas, tiba-tiba disambar petir aja mati saudara. Tapi gak bisa, dia tunggu Daud. Dia tunggu manusia, dia tunggu anak-anak Tuhan untuk melakukan bagiannya. Yosua menyuruh pengangkat tabut masuk dalam sungai Yordan, lalu Tuhan mengeringkan sungai Yordan sampai ke seberang. Saudara, Yosua pada waktu itu sungai Yordan lagi pasang, lagi banjir. Tinggi saudara, dalam saudara. Tapi mereka cuma taat, celupkan kakimu. Jadi seperti ini, masuk ke dalam air, pengangkut tabut, bagian Tuhan mengeringkan sungai sampai ke seberang. Ini luar biasa. Makanya next coba, ya beberapa contoh lagi. Saudara, 5 roti 2 ikan, saya sering cerita soal ini. Tapi ini ada satu pewahyuan yang baru, saya dapat saudara. Waktu saya benar-benar merasakan ini kunci kerajaan surga. Ini pewahyuan yang baru. Jadi pada waktu itu mereka ada 5.000 orang laki-laki, belum yang wanita anak, ada 10.000 orang lebih. Mereka gak punya apa-apa, tapi sekali lagi Tuhan tanya, apa yang ada padamu? Ada anak kecil, makanya saudara perhatikan. Itu semua intervensi dari surga. Surga lagi mau kasih tahu, hal kecil, ya anak kecil. Anak kecil yang bawa. Anak kecil cuma bekalnya buat diri dia saudara. 5 roti 2 ikan, itu bekal buat dia saudara. Jadi hal yang sangat kecil. Tapi karena Tuhan bilang apa yang ada padamu. Andreas akhirnya menyingkapi. Oh kamu punya ini. Ya udah percaya aja lah. Tuhan udah bilang apa yang ada cuma punya ini. Akhirnya dibawa kepada Tuhan. Perhatikan kejadian pada waktu itu. Ditulis benar
Bahkan ditulis, gak semua kejadian di Alkitab tuh apa yang Tuhan lakukan tuh ditulis tepat. Kalau ini ditulis tepat. Waktu dia terima, dia menengadah ke atas. Saudara, saya pikir Tuhan tuh mengucap syukur doang. Enggak, Tuhan lagi kasih lihat kepada kita. Tunjukkan ke surga hal kecil itu. Kasih lihat ke surga. Nih, aku sudah lakukan bagianmu. Sekarang surga harus melakukan bagiannya. Makanya kasih lihat ke surga. Nih, kasih lihat. Ke atas kan, surga ada di atas kan saudara. Ditunjukkan, nih 5 roti 2 ikan. Oke, ini waktunya surga bergerak. Makanya sama Tuhan diperkecil lagi. Karena dia tahu surga sudah bergerak, mau dikasih kecil, dikecilin sampai gimana pun tetap akan beri makan sampai kenyang. Dikecilin, akhirnya murid-murid membagikan, disitulah malaikat bekerja. Mulai terjadi pelipat gandaan saudara. Jadi saudara, segala sesuatu pasti akan diikuti kalau kita taat. Saudara bisa kan langsung itu 5 roti jadi 5.000 roti, jadi 10.000 ikan. Tapi enggak, Tuhan lagi nunggu. Oh, Yesus sudah kasih aba-aba. Tes, ini waktunya. Komandan udah bilang on dari surga turun saudara. Nah saudara, yang luar biasa tapi ternyata sebelum Yesus kasih aba-aba pun kita bisa mendahului loh saudara. Nah mari kita lihat satu kejadian lagi. Perempuan yang pendarahan. Perempuan pendarahan ini sudah tidak mungkin sembuh. 12 tahun pendarahan saudara. Dan dikatakan dia itu sudah habiskan semua hartanya sampai udah habis untuk berobat. Nggak bisa sembuh. Kemudian dia cuma mikir hal kecil, hal sangat kecil. Asalku toel saja jubahnya, pasti akan sembuh. Saudara ngadep Yesus juga sebenarnya mudah. Tapi ini cuma Noel lebih mudah lagi ya. Asal gini aja, toel gitu saudara. Coba toel kiri kanannya, toel. Yang sesama jenis tapi ya, jangan yang lawan jenis saudara ya. Saudara, toel itu gampang banget. Tuh gitu doang saudara. Gitu, itu hal kecil saudara. Dan dia lakukan, memang berdesak-desakan sih saudara. Tapi waktu dia udah mulai dekat, toel aja, langsung sembuh loh saudara. Dikatakan bahwa bahkan Yesus tidak menyadari. Dikatakan, berarti kita lihat kalau dari sini. Pada ketika juga Yesus baru mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dia. Berarti Yesus tahu dulu atau tenaganya keluar dulu? Tenaganya keluar dulu. Bayangkan saudara, ternyata hal kecil yang kita lakukan itu langsung membuat surga bergerak. Walaupun Yesus belum mengkomando istilahnya. Yesus belum bilang, ya tapi karena kita sudah mau melakukan bagian kecil. Itu udah janji Tuhan. Hal kecil itu langsung mengalirkan kuasa, tenaga itu keluar dari Yesus. Baru dia berpaling, siapakah yang menjamah aku? Saya percaya Tuhan tahu segalanya. Tapi di sini Tuhan lagi mengajar kita bahwa kalau kau mau hal yang kecil kau lakukan, ini loh. Walaupun aku belum ngomong pun, tenaga itu akan keluar. Ini luar biasa. Makanya kunci kerajaan surga berbicara, lakukan hal kecil yang Tuhan mau kita lakukan. Kalau engkau nggak taat, kalau engkau nggak mau setia, kamu nggak mau melakukan, saking malesnya, saking kita nggak mau taat, padahal itu cuma hal kecil. Surga nggak bisa bergerak dan kita nggak akan mengalami hal yang besar dalam hidup kita. Nah saudara, ada beberapa hal kecil yang sebagai contoh. Dari sini apa? Nah ya, saudara, hal yang kecil yang sebagai contoh, ini kebetulan saya juga lakukan dalam kehidupan saya. Saudara, beberapa hal yang kecil ini, yang pertama adalah not by might, not by power, but by my spirit. Mesti pelan-pelan saudara, kalau Inggris saya mesti pelan-pelan. Kalau enggak keselimpet gitu ya. Ya. Jadi not by might, nor by power, but by my spirit saudara. Artinya dalam bahasa Indonesianya di Sakaria dikatakan, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Saudara, kalau saudara mengalami satu masalah, pegang ini. Ini yang saya pegang dan ini benar-benar menjadi rema banget. Setiap kali saya duduk di sini, ayat ini keluar. Minggu lalu nggak kebetulan hambanya Pak Ayub juga menyampaikan, bukan dengan kekuatan, bukan dengan keperkasaan. Dulu malah saya hafalnya bukan kuat, bukan gagah. Ternyata itu lagu sekolah minggu. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Itu kan saya cari di Concordance nggak ada loh, bukan kuat, bukan gagah. Adanya ini, harusnya ayatnya bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan. Tapi saudara, itu yang saya alami. Ya, kita pernah mengalami sesuatu pada waktu itu. Kita bangun sesuatu, kemudian ada orang yang mau merebut dari kita. It's okay. Ternyata Tuhan bilang, bukan kekuatanmu, bukan keperkasaanmu, bukan kekuatan, bukan gagah kamu, tapi roh Tuhan. Jadi setiap saudara mungkin saudara sedang
punya sesuatu yang saudara bangun, tiba-tiba ada yang mau meruntuhkan, ada yang mau mengambil dari saudara. Don't worry. Ingat ini, bukan kuat, bukan gagah. Jangan gunakan kehebatanmu, jangan gunakan keperkasaanmu, jangan gunakan ke koneksimu atau kepintaranmu. Tapi andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan artinya, kalau kita mengandalkan Tuhan artinya kita berserah total. Jangan membalas, tidak boleh membalas. Karena kita percaya kuasa Tuhan lebih besar dari segalanya. Jadi pada waktu itu bukan kuat, bukan gagah. Itu hal kecil pertama. Hal kecil yang kedua adalah sepakat, saudara. Makanya saya himbau, bukan himbau ya, saya minta dengan sungguh-sungguh suami istri harus sepakat. Tanpa kesepakatan surga gak bisa bergerak. Jadi kesepakatan suami istri akan membuat surga bergerak, saudara. Dan ini hal kecil, tapi ini susah loh saudara, gak mudah. Dan kami lakukan pada waktu itu. Jadi waktu saya merasa seperti itu, berat seperti itu, saya datangi, pertama pasti kita datang sama Tuhan, kedua datanglah kepada pasanganmu, pada istrimu. Makanya kalau gak sepakat repot. Waktu itu saya bilang, semua mau diambil dari kita gak apa-apa, yang penting Tuhan gak bisa diambil dari kita. Kita sepakat saudara. Nah kesepakatan ini ayatnya dikatakan bahwa, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat, meminta apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di mana? Di surga. Artinya surga udah memberikan pernyataan loh ini. Jadi waktu kita sepakat minta opowe, minta apa saja pasti dikabulkan. Wah ini resikonya besar loh. Surga udah beri pernyataan loh. Jadi asal sepakat, jadi minta apa saja pasti berhasil. Makanya saya bilang buat anak-anak muda, ya sisi sana anak muda yang belum menikah. Jangan sekali-sekali cari pasangan yang tidak seiman. Bahkan beda gereja aja berat loh. Beda gereja aja berat, ya. Enggak satu roh, susah loh saudara, ya. Ya itu, ya. Jadi hati-hati saudara, ya. Loh, tenang aja. Kalau di sini stoknya sudah hampir habis, Tuhan akan kirimkan stok baru. Tenang, ya. Saudara, loh, saya tuh lihat orang sama-sama Kristen, ya. Sama-sama Kristen aja. Bisa nggak ke gereja bareng saudara? Karena satu ke gereja ini, satu ke gereja ini. Saya bilang malah saya, maaf tanda kutip mengusir. Lebih baik kamu ikut pasanganmu, jangan di sini. Kalau jangan ngotot di sini. Karena harus sepakat. Saudara, sepakat itu penting. Kalau dengar firman Tuhan sendiri-sendiri, visinya aja beda saudara. Makanya waktu dengar firman harusnya malah, kan saya makanya menghimbau, suami istri itu harus dempetan. Ya, ya. Bahkan saya melihat kemarin hamba Tuhan depan saya, itu satu bangku hampir berdua. Ya. Dempet abis, peluk abis. Ya, nggak usah cium-cium sih gitu ya saudara. Tapi pokoknya dempet abis. Saya pikir hanya yang pacaran loh dempet abis. Karena dulu pernah tuh, saya lihat baru masih pacaran. Pahanya hampir naik loh saudara. Pahanya hampir naik, saya bilang, di gereja nih gitu ya. Itu belum menikah soalnya. Kalau udah menikah, it's okay. Saya bentar lagi akan pangku istri saya. Nanti lihat minggu depan saya pangku istri saya. Ya. Kenapa? Waktu kita dengar firman, itu harusnya kita bilang, yes. Pegang langsung paha istri kita. Pangku, tepok. Yes, kita aminkan, ini sepakat. Coba kalau sebelahmu bukan pasanganmu, kamu pegang itu lawan jenis lagi. Bas, digampar saudara. Ya, makanya saudara, sepakat itu penting banget. Dengar firman juga mesti sepakat. Tuh tadi pendeta udah ngomong gitu, yuk kita lakukan sama-sama yuk. Kita saling dukung yuk. Ya, karena itu rema, itu pesan buat kita loh. Kita datang ke gereja itu pesan rohani buat kita. Nah itu kesepakatan sangat penting. Makanya saya himbau, bukan saya himbau lagi. Saya tegaskan anak muda, jangan yang gak seiman. Yang gak segereja aja gak boleh. Ya, kecuali mau pindahkan jemaat orang. Ya, itu pun sebetulnya gak enak gitu ya. Cuma kayak waktu saya counseling saya tanya, kamu gereja mana? Waduh, saya kasih waktu. Seminggu, 2 minggu, ambil keputusan. Kalau nggak pindah, sorry, nggak usah. Ya, mendingan kalian putuskan sendiri. Harus satu gereja. Ya, saya nggak mau. Saya bilang gitu. Ya, dan ini saya lakukan, saudara. Saya kasih waktu seminggu, 2 minggu, pilih gereja. Mau gereja sono apa gereja sini? Ya, puji Tuhan, mereka pilih gereja sini. Saudara, ya, baru tadi pagi soalnya yang jawab itu, saudara. Ya, oke, saudara sepakat. Yang ketiga, jangan mempertahankan hak. Waduh Pak, ini kan saya bangun, ini hak saya. Saudara, jangan pertahankan hak, lepaskan hakmu. Tuhan udah kasih teladan kok, Filipi 2. Ya, Filipi 2 makanya dia bilang, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang dapat juga dalam Kristus Yesus. Apa tuh yang Yesus lakukan apa sih?
Dia itu Allah, walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesan dengan Allah sebagai satu milik yang harus dipertahankan. Artinya dia lepaskan haknya loh saudara. Dia itu Allah saudara, itu raja. Jangan anggap enteng pengorbanan Yesus. Dia lepaskan haknya, dia lepaskan tahtanya. Dia punya hak untuk jadi raja, dia punya hak untuk jadi Allah. Tapi dia lepaskan haknya. Kemudian dia kosongkan dirinya, ayat 7 ya. Kosongkan dirinya, mengambil rupa apa? Seorang hamba saudara, dia merendahkan diri lebih rendah dari kita. Dan menjadi sama seperti manusia. Saudara ini luar biasa, Yesus kasih teladan buat kita. Makanya jangan pertahankan hakmu. Kok dihina, diinjak-injak gak apa-apa. Lepaskan hakmu, nanti Tuhan yang bela. Nanti Tuhan yang akan beracara. Don't worry saudara, Tuhan akan beracara. Yang terakhir ini bonus saudara, waktu saudara sudah melakukan bagianmu saudara, saudara akan melihat perkara yang besar akan terjadi. Lihat penyertaan Tuhan yang membuat berhasil. Lihat saja. Nah firman ini, sekarang tinggallah berdiri. Jadi gak usah ngelakuin apa-apa lagi. Karena kamu sudah melakukan bagian kecil. Betul? Kita sudah melakukan bagian kita yang kecil. Kalau kita sudah melakukan bagian yang kecil, boleh tinggal berdiri. Dan lihatlah perkara yang mana? Kecil atau besar? Besar yang akan dilakukan Tuhan di depan mana? Matamu. Kita boleh lihat nanti. Kita boleh melihat perkara besar terjadi. Karena kita sudah melakukan bagian kita yang kecil. Saya undang para hamba Tuhan yang melayani. Saudara, mari saudara. Ternyata kunci kerajaan surga adalah Tuhan lagi menunggu dunia kita di bumi ini melakukan bagian kita yang kecil. Saudara lakukan hal yang benar. Walaupun hanya kecil, hanya kecil. Pak cuma suruh mengampuni. Kecil kan, bisa kan? Bisa. Keputusan di hatimu. Yang mengampuni suamimu, mengampuni istrimu, mengampuni orang tua, mengampuni anak. Gampang. Tuhan gak minta hal-hal yang besar-besar. Pindahkan gunung, enggak. Waktu kau punya iman sebiji sesawi aja, iman kecil aja. Itu gunung pindah sendiri, saudara. Karena bukan kita yang memindahkan, Tuhan yang akan memindahkan. Surga yang akan bergerak, saudara. Makanya apa bagian kecil yang sedang Tuhan berbicara di hatimu hari-hari ini? Tanya Tuhan. Tanya Tuhan, Tuhan apa hal kecil yang harus saya lakukan? Hal kecil apa yang harus saya lakukan? Supaya surga bisa bergerak. Karena surga tidak bisa bergerak tanpa komando dari kita. Boleh kita berdiri saudara?